warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Soleh selaku pengampu mata pelajaran anti korupsi dan juga PPKN terkait isu yang masih hangat diperbincangkan, yaitu vonis hukuman mati untuk Verdi Sambo. Mohon gimana tanggapannya? Terkait hukuman mati yang disampaikan oleh Verdi Sambo, itu ya memang sudah selayaknya, karena hukum atau sistem hukum di Indonesia yang benar ya seperti itu. Siapapun mereka yang melakukan kesalahan ya harus ditindak sesuai dengan kesalahannya. Selama ini kita hanya melihat sistem hukum yang ada di negara kita, itu kebanyakan dari mereka yang beranggapan tumpul ke atas, tajam ke bawah selama ini. Kalau orang kecil yang bersalah, ini seolah-olah hukumannya langsung, ukurannya mati. Cuma gara-gara kesalahan mencuri ayam, katakanlah HP ataupun yang lain, dengan pidana ataupun penjara kurungan 9 sampai 7 tahun ataupun 15 tahun. Ternyata di sisi lain ada mereka-mereka yang memang di situ katakanlah orang kaya, berpangkat, berkedudukan, yang melakukan kesalahan, misal mengambil uang rakyat atau yang lain, itu hukumannya selalu ada perbandingan. Karena memang mereka itu punya uang untuk membayar kuasa hukum, seperti itu. Bukan hanya mereka yang kasus pembunuhan, kasus korupsi itu harusnya dihukum mati sesuai dengan kadar korupsi yang diambil. Tetapi selama ini kita ya seperti itu, sangat miris melihat sistem hukum di Indonesia seperti itu. Menurut Pak Soleh, ini kasus apa kasus dari Sambo yang mana itu yang bikin itu layak untuk dikasih hukuman mati itu? Ya karena mulai dari perencanaan saja sudah mengandung pidana. Perencanaan itu menghilangkan jejak artinya dari CCTV yang diambil agar tidak mengalihkan mengalihkan isu kan ya? Bukan mengalihkan isu, mengalihkan jejak. Menghilangkan jejak itu kan sudah termasuk pidana. Dengan alasan bahwasanya terbunuhnya Brigadir Yosua, itu dengan alasan baku tembak. Padahal enggak. Sebenarnya dari tangan kanannya yang disuruh menembak itu sudah minta maaf, sudah cukup. Tapi karena mungkin dari Verdi Sambo itu bunuh saja langsung, dari Verdi Sambo langsung menambah 1 atau berapa kali tembakan itu langsung di bagian sini langsung. Sebelumnya dari tangan kanan itu ditembak itu sebelum mati sudah cukup untuk hukuman. Tapi mungkin karena saking sakit hatinya Verdi Sambo itu menambah tembakan lagi ke bagian ini kalau nggak salah ya. Apakah memang itu benar karena sakit hati dari Sambo sehingga melakukan hal tersebut, atau ada satu rahasia yang memang ditutup-tutupi dari Verdi Sambo sehingga melakukan tembakan mati untuk si Brigadir Joshua tersebut? Ya mungkin karena itu tadilah karena setelah diusut-usut kan ternyata setelah sidang vonis mati terjadi itu ternyata bukan karena melecehkan suami Verdi Sambo itu. Ternyata karena ada banyak rahasia yang disimpan, yang diketahui oleh Brigadir Joshua. Makanya dari itu untuk membungkam, dibunuhlah si Brigadir Joshua tersebut. Ya mungkin, tapi kalau selama ini saya melihat isu-isu di berita-berita di media ya seperti itu. Pada kenyataan nggak tahu lah ya. Yang tahu mungkin hanya mereka dan Tuhannya. Jelas kita melihat dari vonis hakim yang dituntutan jaksa penuntut umum itu sudah cukup memuaskan ya. Memuaskan.
Terus yang terkait perpanjangan tangan dari Ferdy Sambo atau yang diutus untuk menembak itu hukumannya gimana menurut Pak Soleh? Apakah harus sama dengan Ferdy Sambo karena sama-sama melakukan perencanaan atau lebih berat mungkin atau akan sedikit diringankan? Ya kalau menurut saya meskipun tidak dihukum mati ya apa ya, maksimal penjara seumur hidup loh. Untuk si Richardnya itu. Karena sama-sama menembak, ya maksimal ya hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup gitu. Tapi yang nggak tahu lah kalau apa ya, kembali lagi kita berbicara sistem hukum di Indonesia ini nggak tahu sistemnya seperti itu. Selalu ketika mereka yang berpangkat, yang berkedudukan ataupun orang yang kaya melakukan kesalahan, selalu dalam proses penegakannya itu selalu panjang. Ya, karena ada pembelaan-pembelaan, ada pembelaan, ada uang untuk membayar dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar dia itu bersalah, mengakui kesalahannya, insya Allah nggak akan serumit itu permasalahannya. Perbandingan sudah divonis bersalah, perbandingan lagi dan seterusnya. Sebenarnya kalau memang benar-benar dia itu bersalah melakukan kesalahan, menyerahkan diri ke polisi, insya Allah nggak akan seperti itu. Apa kejadian apa proses hukumnya itu nggak akan, saya kira nggak akan sampai hukuman mati lah. Yang mungkin ya bisa penjara seumur hidup, ya kan? Iya. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Soleh. Semoga ini bisa menjadi referensi. Pesan-pesan setelah selesainya kasus Ferdy Sambo. Jalani, nikmati dan syukuri apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke, demikianlah tadi wawancara saya dengan rekan kerja saya Bapak Saji Muhammad Soleh tentang kasus yang telah viral baru-baru ini, yaitu vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.